Kolose 1 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, perhatikan ini ayat yang sering digunakan oleh kelompok saksi Yehova ya untuk satu pandangan mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Dia Yesus pertama dicipta. Jadi sebelum segala sesuatu dicipta, Yesus dicipta, baru nanti ikut menjadi pelaksana ciptaan. Ya, Kolose tadi yang dibaca tadi Kolose 1 ini ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 ya, ayat 15 itu dikatakan tadi apa? Yang sulung ya. Yang ada kata, perhatikan kata yang sulung. Lebih utama dari segala ciptaan. Memang kalau hanya melihat membaca ayat ini seolah-olah demikian ya, seolah-olah demikian. Perhatikan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus urutan pertama diciptakan ya, baru ciptaan yang lain, begitu ya. Jadi gitu. Jadi ini Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, ada yang kata yang sulung itu ada menunjukkan kalau kepada manusia keturunan anak yang pertama. Itu ya. Kalau misalnya ada orang baru menikah, persembahan sulung berarti persembahan pertamanya. Ya, persembahan pertamanya sebagai keluarga yang baru. Ada pentahbisan pelantikan pendeta, persembahan sulung berarti persembahannya ya pertama dia dilantik jadi pendeta. Nah, itu. Banyak yang pengertian yang sulung. Ya, atau yang sulung dari semua ciptaan, apa yang pertama kali dicipta. Nah, itu. Nah, tapi dalam pandangan ini ada yang mengatakan, ada pandangan saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama, baru menciptakan yang lainnya. Nah, maka perlu memperhatikan kata yang digunakan, kata yang sulung. Ya, kata yang sulung itu ada beberapa mirip-mirip ya, tapi artinya beda. Hampir sama istilahnya, istilah yang digunakan, tetapi artinya beda. Ya, jadi istilah perjanjian yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah prototokos. Ya, itu prototokos. Nah, ini kata prototokos ini tidak ada dalam perjanjian lama, hanya ada dalam perjanjian baru. Tolong yang lain di mute dulu, di mute. Ada suara-suara tadi itu siapa itu, kayak itu geser-geser kursi atau meja itu. Tolong yang lainmu. Ya. Oke, baik. Nah, ini dipakai untuk menyatakan apa? Dipakai untuk menyatakan bahwa Kristus diperanakan. Ya. Sama seperti dalam Mazmur 2:7 ya. Dan jadi peranakan. Kalau ada anak Allah diperanakan. Berarti diperanakan. Jadi kemarin kita sudah belajar mengapa disebut Yesus sebagai anak Allah. Saya tidak perlu mengulang lagi, itu sudah harus pahami ya. Supaya kita bisa mengkanter ajaran mengatakan kok Tuhan beranak. Nah, kok Tuhan punya anak, siapa bapaknya, siapa istrinya. Nah, gitu. Ini dengan penjelasan mengapa disebut sebagai anak Allah, kalian sudah pahami itu. Minggu lalu saya sudah jelaskan ya. Jangan lagi jelaskan ke sana, mundur kita kalau jelaskan ke sana lagi ya. Termasuk Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah ya. Jadi ini kata prototokos ini, kata yang sulung itu, ini dukungan lain bagi konsep tentang Kristus sebagai anak Allah. Ya, dukungan kepada Kristus sebagai anak Allah. Oke, kita perhatikan ada dua istilah yang sama, hampir sama ya. Yang hampir sama yaitu ada prototokos, ada prototistos ya. Kemudian ada protoplastos. Nah ini. Kita perhatikan kalau prototokos ini dilahirkan pertama. Dilahirkan pertama tapi jangan diartikan secara fisik ya. Dilahirkan secara fisik, bukan. Tapi yang utama, yang pertama ya, yang pertama utama dari segala ciptaan. Ya, segala ciptaan. Nanti kita lihat pengertian itu. Jadi itu beda dengan
prototitos ya, prototistos. Ini yang digunakan memang terjemahkan kalau melihat dari bahasa Inggrisnya versi Amerika seperti itu ya. Diciptakan pertama. Ya, diciptakan pertama. Dan inilah istilah yang digunakan oleh saksi Yehova. Nah, tentu itu keliru, salah ya. Atau disebut dengan ya protoplastos atau dibentuk pertama. Nah, ini yang dikatakan Wahyu 3:14 oleh nanti kita dengar videonya ya, oleh si JT Joshua Theo mengatakan bahwa Tuhan mempersiapkan diri suatu pribadi, membentuk bagi dirinya suatu pribadi, yaitu ya pribadi Yesus Kristus. Nah, ia pertama kali dicipta dengan dasar ayat Alkitab Wahyu 3:14. Nanti kita dengar videonya ya. Oke, jadi arti yang sulung itu adalah dilahirkan sebelum ciptaan ya. Dilahirkan sebelum ciptaan, setiap ciptaan yaitu sebelum ada, sebelum dibuat atau sebelum segala sesuatu dibuat atau sebelum segala diciptakan. Yesus sudah ada, bahkan pertama dari segala ciptaan. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Yesus itu tidak dipengaruhi, tidak dibentuk oleh orang-orang ataupun sesuatu di luar dirinya. Ya, termasuk bukan dicipta oleh Bapa, tidak dibentuk oleh Bapa. Ya, tidak. Ya, atau dibentuk oleh Roh Kudus. Diciptakan oleh Roh Kudus. Tidak, ya. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan perbedaan antara tindakan kekal, memperanakan anak dari hakikat Bapa, dan juga mencipta alam semesta dari tidak menjadi ada oleh anak dalam waktu. Ya. Nah, artinya di sini, kalau perhatikan, yang sulung menunjukkan kepada dia sebagai anak Allah yang diutus, tetapi dia juga sekaligus menunjukkan yang utama dari segala yang diciptakan. Ya, maka dia disebut sebagai anak yang sulung. Oke. Yang sulung ini artinya ia sendiri tidak diciptakan. Kalau perhatikan kata yang sulung, itu berarti Yesus sendiri tidak diciptakan, tetapi diperanakan. Ya, diperanakan. Ya, diperanakan dalam arti apa? Ya, dialah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, manusia yang diutus oleh Bapa dan diperanakan. Saya sudah jelaskan menunjukkan kepada hubungan yang kekal. Hubungan yang kekal dengan Bapa dan anak, maka dikatakan diperanakan. Itu sebagai hubungan Bapa dan anak. Ya, jadi bukan pengertian secara fisik. Jadi anak pewaris dari segala sesuatu. Dan karena itu secara kekal mendahului semua makhluk-makhluk yang tergantung dari yang diciptakan. Jadi semua makhluk di dunia ini itu tergantung kepada Allah, tergantung kepada Yesus. Ya, dia bukan tadi siapa tadi makalahnya siapa tadi? Septi ya. Ya, Septi ya. Yesus bukan dicipta tapi dia adalah ciptaan. Ya, dia adalah pencipta. Ya, termasuk tadi si Preti ya, makalah Preti. Oke. Baik. Sekali lagi kata yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa tujuan dari penggunaan istilah yang sulung? Ada tujuannya. Yaitu tujuannya untuk apa? Menunjukkan bahwa ia bukan ciptaan. Dan bahkan cipta semua ada di atas segalanya di atas Yesus. Nah, kalau saksi Yehova mengatakan ia ciptaan. Ya. Dia ciptaan, dia di atas segala ciptaan. Memang pertama kali dicipta adalah Yesus, setelah itu baru Yesus terlibat dalam penciptaan. Ini saksi Yehova keliru, ya. Jadi bukan, ia bukan ciptaan, bahkan di atas segala ciptaan. Yesus di atas segala ciptaan, ya. Yesus di atas segala ciptaan. Oke, jadi istilah yang sulung ini dilanjutkan oleh Paulus di ayat yang ke-16, 17. Makanya
kalau ada saksi Yehova coba mengajarkan kepada orang Kristen atau kepada saudara bahwa Yesus itu adalah ciptaan, jangan hanya baca ayat 15. Pertama, pahami kata yang sulung yang digunakan prototokos. Prototokos itu menunjukkan yang utama dari segala ciptaan. Ya, bukan yang pertama dicipta, beda ya. Yang utama dari segala yang diciptakan. Nah, bukan pertama dicipta dari segala sesuatu, beda. Ya, maka kata yang sulung itu menunjukkan Yesus sebagai pencipta segala sesuatu. Hanya dilanjutkan di ayat 16-17. Yuk, baca 16-17. Ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Perhatikan dua ayat ini. Di ayat 16 ini menjelaskan ya, memaparkan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Jadi katakan diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Siapa yang di sorga yang ada? Ya, para malaikatnya. Yang ada di bumi berarti manusia segala isinya. Yang kelihatan, ya, berarti yang kelihatan di bumi dan segala isi. Yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan, angin, badai, malaikat, roh-roh tidak kelihatan. Ya, dan seterusnya. Oke, nah kita perhatikan segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, diciptakan oleh Yesus untuk Dia. Ya, ini ada ayat pada konten saya untuk penjelasan tentang ini ya. Lebih diperlengkapi, dijelas ya. Nanti saudara bisa buka di Google yang sudah saya kirim di WA Group. Memang cukup panjang 2 jam. Ya mungkin bisa dipotong. Lupa waktu itu motong itu ya. Itu sangat jelas di sana ya. Kemudian ayat 17 ini menunjukkan eksistensinya. Ya, eksistensinya, keberadaannya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Berarti kalau diterjemahkan bebas, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah kan? Bahkan segala sesuatu yang ada itu ada di dalam Kristus. Begitu. Ya. Oke, sudah jelas. Seperti tadi yang dibaca oleh siapa tadi? Ibu Dahlia ya, Yohanes 1 ayat 3, tapi dibaca lagi. Minta tolong satu orang baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, jelas ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini satu ya pemaparan Alkitab yang membuktikan Yesus Tuhan, yaitu apa? Karena Dia pencipta segala sesuatu kecuali kejahatan, kecuali dosa, ya. Pencipta segala yang baik, ya. Oke, nanti bisa dibaca di ayat 10, Ibrani 1 10 juga ya. Oke. Jadi sudah jelas kata yang sulung itu banyak ayat Alkitabnya. Ya, pembahasan gelar yang sulung lebih lengkap bisa di YouTube RPKM Kata Ros Ministry. Ada ya. Baik, kita lanjutkan yang berikut. Oh, ternyata anak yang tunggal saya belum jelasin ya. Baru anak Allah ya, anak Allah. Oke. Belum ya anak-anak yang tunggal belum ya? Belum. Belum, Pak. Belum. Ya, mohon maaf sebentar saya minum dulu karena suara baru selesai demam masih batuk. Bentar ya. Cepat sembuh, Pak. Amut, Pak.
Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Minta tolong baca Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ini saja ayat yang kita baca. Banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan anak yang tunggal. Silakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di ayat itu dan juga ada ayat yang lain, disebut ada gelar yang diberikan kepada Yesus, anak yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Ya. Mengapa dikatakan Yesus itu anak yang tunggal? Ini ada kaitannya dengan Yesus adalah anak Allah. Tapi di sini ditambah dengan yang tunggal, yang tunggal. Ya, ini perlu dipahami dengan baik karena ini juga salah satu serangan ya kepada iman Kristen. Oh, Yesus anak yang tunggal, berarti anak yang satu-satunya kan gitu ya. Berarti Tuhan itu beranak dong, punya anak kan gitu ya. Sama dengan ketika dikatakan Yesus anak Allah. Jadi pemikirannya orang secara fisik, ya, secara fisik, secara biologis. Nah, tapi kita perhatikan gelar anak yang tunggal ini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan monogenes. Ya, monogenes. Yang dihubungkan dengan apa? Keanakan Yesus Kristus sebagaimana diperkenalkan juga dalam Perjanjian Lama. Ya. Kalau di Perjanjian Lama ada juga ya dipanggil anak-anak yang tunggal ya. Nanti kita lihat misalnya kisah anaknya Abraham, Ishak ya. Oke. Nah, dalam Perjanjian Baru di mana kata anak yang tunggal itu dipakai tentang Kristus sebanyak 5 kali. Ini dalam Perjanjian Baru ada 5 kali kata yang ditemukan itu gelar yang kepada Yesus anak yang tunggal. Kalau 5 kali itu berarti satu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Diperhatikan. Oke, nanti dibaca ya. Di Yohanes 11 ayat 18, Yohanes 3:16 ayat 18 dan 1 Yohanes 4 ayat 9. Itu 5 di ayat itu. Oke. Oke, jadi kita perhatikan semua tulisan Rasul Yohanes. Ya, maksud kata ini ialah bahwa Kristus adalah anak tunggal Allah. Kristus adalah anak tunggal Allah. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa tidak ada yang lain. Ya, selain Kristus anak tunggal Allah. Monogenes. Ya, jadi monogenes tadi artinya apa? Hanya satu-satunya. Yesuslah satu-satunya anak tunggal Allah. Tidak ada yang lain. Bapa tidak pernah sebagai anak. Roh Kudus tidak pernah tampil sebagai anak. Bapa juga tidak pernah turun ke bumi sebagai anak. Jadi bahkan ada yang lain. Malaikat pun tidak. Jadi artinya monogenes itu hanya satu-satunya Yesus. Ya, anak yang tunggal yang diutus ke dunia ini. Jadi ini gambaran dalam apa? Gambaran dalam penggunaan kata yang sama mengenai Ishak. Ya, mengenai Ishak. Minta tolong saya baca, ada suatu gambaran Perjanjian Lama. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Amin. Ya, di situ ada anak yang tunggal. Anak yang tunggal. Ya, siapa itu Ishak? Ya, kita tahu ya kisah ceritanya Ishak. Ini adalah anak yang dinanti cukup lama. Ya, sudah istrinya Sarah sudah menopause, sudah masa tua. Ya, Abraham juga sudah tua 100 tahun. Ya, 100 tahun. Nah, sempat ya atas saran dari istrinya Sarah supaya Abraham menikah, mengambil pembantunya namanya Hagar sehingga punya anak namanya Samuel. Ya, Samuel. Siapa namanya? Ismail, Pak. Ismail. Ismail, Pak. Ismail. Berarti kalian masih connect. Ya, Ismail. Nah, perhatikan di sini. Kalau secara
fisik atau secara biologis, Abraham itu anaknya enggak satu, anaknya dua. Ya, yaitu Ismail dan Ishak. Ya, Ishak. Tapi mengapa dikatakan di ayat yang ke-17 ini tadi Ibrani 11 ayat 17 dikatakan anak yang tunggal. Padahal ada anak Ismail. Tegas sekali membuang Ismail. Ya kan? Apakah maksudnya begitu? Ya. Nah, ini dia. Jadi maksudnya di sini adalah anak perjanjian itu bukan dari istrinya Hagar, yaitu anaknya Ismail. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dari Hagarlah yang akan menjadi anak perjanjian. Tapi Tuhan berjanji dari anak kandungnya Sarah. Perjanjian itu bukan kepada Hagar, tapi perjanjian itu kepada Abraham dan Sarah. Ya, jadi anaknya disebut sebagai anak yang tunggal kepada Ishak itu menunjukkan kepada benih yang dijanjikan, anak perjanjian. Karena kalau ditarik nanti garis keturunan, dari sini lahir Yehuda, dari sini lahir disebut sebagai raja dari segala raja, yaitu Yesus. Silsilah, nanti kita belajar ya. Oke. Jadi itu anak perjanjian, anak perjanjian. Oke. Kok masuk ke sini lagi? Oke, ini yang sekarang sudah paham ya, ini di sini ya tadi ya sudah ya, ini ya sudah ya. Jadi anak yang tunggal ya. Jadi anak tunggal, istilah anak yang tunggal merupakan dukungan terhadap ide tentang peranakan yang kekal. Walaupun Kristus adalah anak yang tunggal dalam hubungan dengan kemanusiaan. Kalau yang disebut dengan anak Allah itu hubungan kemanusiaan sama dengan ketika dikatakan anak yang tunggal itu juga adalah menunjukkan kepada kemanusiaan. Hanya Yesuslah yang pernah menjadi manusia, maka dikatakan diperanakan, ya diperanakan atau anaknya yang tunggal. Nah, itu mau menjelaskan begitu. Jadi dalam Yohanes 3:16 yang sudah dibaca tadi, anak merupakan tunggal sejak apa? Kapan dia tunggal? Tunggal dia bukan pada saat dia dilahirkan oleh Maria. Bukan. Tapi ketunggalan itu sudah ada di dalam kekekalan. Dalam kekekalan masa lampau. Siapa memberikan? Yaitu diberikan oleh Bapa. Ya, jadi sangat paham begini. Kalau Ishak dikatakan anak yang tunggal ya pada saat dilahirkan sebagai anak perjanjian. Oke. Itu manusiawi. Tapi kalau Yesus bukan, ya. Ya, ketunggalan itu sudah ada di dalam kekekalan, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang lainnya. Malaikat Tuhan. Gelar yang diberikan kepada Tuhan atau kepada Yesus malaikat Tuhan atau Jehovah atau disebut dengan the angel of Yahweh. Ya, the angel of Yahweh. Nah, ini juga sebuah gelar penting yang diberikan kepada Kristus dalam perjanjian lama. Ketika dia menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan. Ya, sebagai malaikat Tuhan. Oke, kita perhatikan beberapa bukti pendukung ya. Bukti pendukung Kristus sebagai malaikat Tuhan karena sebagai Tuhan atau Jehovah dalam berbagai nas dalam Alkitab ya, perjanjian lama. Nah, ketika malaikat atau malaikat Jehovah berbicara kepada Hagar. Ya, ada yang datang ya kepada Hagar pada saat dia diusir oleh tuannya, tapi ada yang mendatanginya. Jangan saya katakan, coba kita lihat dulu. Kita perhatikan, coba Kejadian supaya jelas ya. Kejadian 16 ayatnya mulai dari ayat ke-7. Oke, perhatikan. Mohon bantu baca. Kejadian 16 ayat 7 sampai 13 firman Tuhan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan suatu mata air di padang gurun, mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku.
Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Amin. Oke. Nah, perhatikan di situ ada berapa kali diulang kata malaikat Tuhan ya. Mulai dari ayat ke-7 ada 7 malaikat Tuhan. Ayat yang ke-9 malaikat Tuhan. Ayat ke-10 malaikat Tuhan, ayat 11 malaikat Tuhan, dan seterusnya. Nah, siapa ini yang dimaksud dengan malaikat Tuhan? Ini bukan malaikat biasa. Ya, yang mendatangi Hagar. Ini berdialog langsung dengan Hagar. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Hagar juga melihatnya, ini disebut dengan teofani ya. Ya, ini yang disebut dengan teofani, ada penampakan diri Allah dalam bentuk malaikat. Ya, malaikat Tuhan. Jadi kalau dia malaikat Tuhan, tentu tidak menuliskan dengan kata ini di tengah lalu malaikat Tuhan. Itu ada M besar dan malaikat Tuhan. Harusnya M kecil menunjukkan kepada malaikat biasa, ya. Jadi malaikat Tuhan disebut dengan yang tadi the angel of Yahweh, ya. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa ini Tuhan? Ya, dari mana kalau ini adalah Tuhan? Ya, yang bisa dilihat, ya, coba perhatikan. Ya, bercakap-cakap dengan Hagar ya, dikatakan kembalilah ayat 9, kembalilah kepada nyonyamu, berikanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Lalu kata malaikat Tuhan itu, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Perhatikan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyak. Apa malaikat bisa memberikan keturunan? Ya, tidak. Yang pernah berjanji untuk memberikan keturunan itu hanya Tuhan. Ya, malaikat tidak. Oke. Lalu perhatikan. Dalamnya malaikat Tuhan ini kepadanya, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang memberikan bisa mengandung? Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Nah, itu. Kemudian saudara perhatikan di ayat yang ke-13. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan. Nah, ini satu-satunya perempuan yang memberikan nama kepada Tuhan. Yang namanya El Roy. Ya, El Roy. Ini Hagar luar biasa memberikan sebutan. Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Ya, artinya apa? Sebab bukan di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Artinya Hagar melihat Tuhan. El Roy itu artinya Hagar melihat Tuhan. Maka dikatakan di sini aku melihat Tuhan. El Roy, ya kan? Jelas ya? Jadi ini malaikat Tuhan. Nah, minggu lalu saya terjemahkan kalau menuju kepada malaikat Tuhan, itu bisa diterjemahkan Jehovah. Kalau diterjemahkan menuju kepada Kristus, dalam Septuaginta itu Krios, Lord, Kristus. Ya, ya itu ya. Nah, oke, tadi udah jelas ya. Jadi tercatat tentang Ishak yang dipersembahkan sebagai korban juga. Nah, juga memberikan persamaan malaikat Tuhan sendiri. Coba kita lihat Kejadian 22. Ya, Kejadian 22. Kita tolong satu orang baca Kejadian 22. Kejadian Ayat 15, mulai dari 15. Demikianlah firman Tuhan. Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah
Ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak dan berlaku di antara para saudara. Demikianlah ladang Efron. Salah kau baca Ayat yang kelima. Kejadian. Berhenti. Kejadian 22 ayat 15. Kejadian Kejadian 22 ayat 15. Iya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oke. Nah, dari beberapa ayat ini kita perhatikan ada penampakan malaikat Tuhan. Jadi ini dilihat loh sama Abraham ya. Jadi kita perhatikan di sini ya. Berbicara ada dikatakan malaikat Tuhan. Kalau dibaca sebelumnya di ayat 15 ya, nanti ayat 15, dan Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, Yehova Jireh ya. Nah, seperti Hagar tadi El Roy, kalau ini Abraham Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Nah, kita perhatikan di sini di ayat 15 ada kata disebut sini malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Tadi malaikat Tuhan di sini ya menjanjikan keturunan ya, menjanjikan keturunan kepada Abraham. Ayat 17, maka aku akan memberkati. Kata aku di situ, aku itu tadi pengganti malaikat Tuhan tadi itu. Ya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan keturunan banyak seperti bintang langit seperti ini. Jadi menjanjikan keturunan seperti Hagar tadi ya. Keturunan maka menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku, siapa tadi itu? Firman-Ku itu yang malaikat Tuhan tadi itu. Ya, the angel of Yahweh tadi. Firman-Ku. Nah, itu. Jadi itu. Nah, ini juga disebut sebagai tipologi Kristus hadir sebagai ilahi di dalam perjanjian lama yang disebut dengan malaikat Tuhan. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi itu bukan malaikat biasa. Kemudian berbicara juga kepada ya Musa. Yehova mengutus seorang malaikat. Coba kita lihat Bilangan 20:16. Satu orang baca Bilangan 20. Bilangan 20. Bilangan 20 ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan, Ya. bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada kata Tuhan, bahwa kami berteriak kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan, ya. Ya, ini kalau terjemahkan Yahweh ya, mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat menuntun kami. Nah, itu kembali kepada Tuhan tadi, yaitu dalam bentuk malaikat yang mereka bisa lihat ya. Jadi menampakkan diri juga kepada Musa ya, kepada Musa. Kemudian kita perhatikan lagi kepada Zakaria, Zakaria 1, 12, 13. Minta tolong satu orang baca Zakaria 12, Zakaria 1. Zakaria. Ayo, yang sudah ketemu. Zakaria 1 ayat yang ke-12 sampai 13 ya, Pak. Ya. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Terus? Udah Pak, sampai ayat 13 kan Pak? Ya. Saya tadi baca dari ayat 11 ya. Ayat yang ke-12 Pak? Baca mulai dari 11. 11 sampai 12. Oh, iya. Sampai 13. 11. Mulai 11 dulu. Ayat yang ke-11.
Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Iya, jadi kalau kita perhatikan mulai dari 11 itu ada berbicara mereka kepada malaikat Tuhan. Siapa itu malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad? Ya, berbicara malaikat Tuhan, katanya, ya Tuhan. Nah, jadi dipanggil, ya Tuhan semesta alam. Itu ya, jadi dipanggil malaikat Tuhan tadi itu dipanggil ya Tuhan dan tidak ditolak. Ya, tidak ditolak ketika memanggil namanya ya Tuhan. Berarti benar adalah Tuhan. Ya, terus seterusnya lalu kepada malaikat berbicara dengan aku. Malaikat itu berbicara kepada aku. Ya, kepada Zakaria pada saat itu. Lalu Tuhan. Nah, siapa itu Tuhan? Tuhan yang disebut oleh di situ oleh Zakaria, yaitu tadi tuh malaikat Tuhan tadi, ya 11 12 ya, dengan kata yang ramah dan menghibur aku. Nah, itu ya. Nah, itu jelas. Itu luar biasa. Tapi itu tidak pernah terjadi lagi ya setelah perjanjian baru ya, tidak pernah terjadi lagi. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab yang lain tidak pernah terjadi. Ya, oke. Nah, jadi malaikat Jehovah adalah Allah dan bahwa ia adalah salah satu pribadi dari Tritunggal. Sekarang tinggal menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang kedua, ya, pribadi yang kedua. Ya, ini penting dan kenyataannya ini adalah satu-satunya pemecahan yang menghindarkan kita dari gambaran lain membingungkan. Misalnya kalau mengatakan itu hanya malaikat biasa. Ya, itu malaikat biasa, tidak. Ya, lihat berfirmanlah atau amanat yang diberikan, tugas yang diberikan, perjanjian atau janji yang diberikan gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini penting, yang terakhir. Ya, semuanya siap-siap untuk membuka ayat Alkitab. Ya, Alkitab di Kejadian 18. Ini konsep antropomorfe. Ya, perhatikan konsep antropomorfe. Antropomorfe itu berasal dari dua kata. Antropo artinya manusia dan morfe adalah bentuk. Nah, kalau diterjemahkan dan digabungkan maksudnya antropomorfe itu adalah penampakan Kristus di dalam perjanjian lama dalam bentuk manusia untuk sementara waktu. Ya, sekali lagi antropomorfe itu apa? Penampakan Kristus dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia atau bentuk rupa manusia sementara waktu. Ada enggak? Ada enggak pernah? Nah, ini pernah enggak Yesus menampakkan diri sebagai manusia perjanjian lama? Banyak orang yang tidak tahu hal itu. Ya, banyak. Termasuk pendeta tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan itu hanya malaikat, bukan Tuhan. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, tidak perlu ditafsir muluk-muluk. Ya, itu kita perhatikan baik-baik. Oke, jadi sudah dibuka? Sudah dibuka tadi? Sudah, Pak. Ya, mulai dari saya juga buka bersama-sama. Jadi Tuhan di sini adalah menuju kepada malaikatnya dan juga berbicara kepada, kita perhatikan di sini ya. Kejadian. Jadi saya batuk jadi terganggu. Oke, kita sama-sama baca ya, perhatikan ya. Dimut, Pak. Mic-nya belum terbuka, Pak.
Masih di mute, Shalom Pak, Pak. masih di mute Pak. Saya lupa, sorry. Ya, perhatikan ayat yang pertama. Bantu saya untuk baca ayat yang pertama. Bantu. Ayo, perhatikan baik-baik ya. Kejadian, ya Pak. Ya. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Marwe, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat kedua, baca ayat kedua. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Oke, perhatikan ya. Perhatikan ayat ini. Ya, perhatikan, jangan garuk-garuk kepala. Ya, dengar baik-baik ya. Perhatikan. Kemudian Tuhan, perhatikan di situ Tuhan. Itu Yahweh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, ini peristiwa di kemah Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Oke, di pohon terbantim di Mamre. Ya. Kita lihat ini bagaimana membuktikan dia adalah Tuhan dan juga sekaligus manusia. Begitu maksudnya. Ya, yang menampakkan diri ini adalah Tuhan sekaligus juga dalam bentuk manusia. Itu maksudnya. Tolong disimpan di sininya. Ya. Ya. Gitu ya, disimpan supaya kita cari pembuktiannya ya. Oke. Baik. Oke, jadi dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu perhatikan dia kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Ketika Abraham mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri. Oke, berarti dilihat dengan kasat mata. Jadi bukan penglihatan mimpi, bukan. Ya, ya. Lihat di sini. Ada 3 orang muka berdiri. Sekarang pertanyaan, siapa itu yang 3 orang? Oke, siapa itu yang 3 orang? Ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan ya Tuhan, Abraham, Musa. Ada yang mengatakan ya Musa lagi, manusia, pokoknya manusia. Itu benar demikian? Tidak. Ya, kita perhatikan di sini. Dan itu bukan Trinitas. Ya, itu bukan menunjukkan kepada Trinitas. Ya, oke, perhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang kedua tadi dikatakan sujudlah ia sampai ke tanah. Siapa yang sujud tadi? Siapa yang sujud? Abraham, Bapak. Abraham. Nah, sujud itu berarti apa itu? Menyembah. Menyembah. Ya, malaikat menerima penyembahan enggak? Kalau itu malaikat? Tidak Pak. Tidak. Tidak, Pak. Berarti di antara 3 tadi ada yang menampakkan diri Tuhan. Itu yang disembah. Ya, yang disembah. Ini bukti pertama bahwa dia Tuhan. Dia disembah. Ya. Catat ya. Ya, menunjukkan yang menampakkan diri Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena disembah. Oke. Sekarang kita perhatikan. Baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Terus, ayat kelima. Ayat yang kelima, biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya, sampai ke-6. Ayat yang ke-6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Terus. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Ya, 8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah
itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ya, sampai di situ. Perhatikan. Jadi setelah Abraham melihat kepalanya melihat ada tiga orang yang dilihat. Nah, dia ingin memberikan makanan, yaitu apa? Mengolah roti, suruh mengolah roti. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan mengambil seorang anak lembu yang empuk dipersembahkan. Ya, dipersembahkan. Lembu, Pak. Hah? Masih mau? Seekor anak lembu, Pak. Hah? Ya, sorry. Seekor anak lembu. Ya, seekor anak lembu yang empuk, ya, dagingnya. Dikatakan diberikan kepada seorang bujang, lalu orang itu segera diolahnya. Perhatikan di sini ayat ke-8. Baca sekali lagi ayat 8. Baca sekali lagi ayat 8. Pelan-pelan. Ini menunjukkan pembuktian dalam rupa manusia, dalam bentuk manusia. Ayo. Ayat ke-8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Sedang mereka makan. Siapa ini yang sedang mereka makan? Malaikat bisa makan nggak? Tidak, Pak. Malaikat butuh makan nggak? Enggak, Pak, karena roh. Nah, roh kan? Iya, Iya, nggak ada Bapak. yang bisa. Itu hanya di kampungnya si Boston itu ada roh yang makan. Ya, opung katanya datang udah meninggal. Ya kan? Nah, makan berarti di antara tiga itu ada yang bisa makan. Nah, yang makan. Jadi itu, ya ada makan. Nah, oke, kita perhatikan di sini ya. Ya, mereka dikatakan ada makan. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, atau mungkin juga malaikatnya pada saat ini ikut makan kan gitu. Tapi ini dilihat dalam bentuk manusia. Ya, jadi nggak ada tiba-tiba dilihat seperti hantu gitu makan gitu, nggak kelihatan ya. Oke, baca 9. Dan coba 9. Ayo. Lalu kata mereka kepadanya, Ya. di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Oke, terus. Ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Oke, dari salah satu tiga yang dilihat itu tadi di ayat yang pertama ya, Tuhan menampakkan diri. Nah, ini kita perhatikan di sini. Katanya mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Lalu ayat 10, dan firman-Nya. Firman-Nya siapa? Firman-Nya tadi yang menampakkan diri di ayat 1. Ya, konsentrasi ya. Ya, Tuhan menampakkan diri. Dia yang berfirman. Ya, yang berfirman kepada Sarah. Apa isi firman-Nya? Tentang janji keturunan. Ya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Malaikat tidak bisa dan tidak dapat menjanjikan dan tidak pernah menjanjikan keturunan. Ya, tidak pernah. Mulai dari Kejadian 12, hanya Allah Tuhan yang pernah berjanji kepada Abraham memiliki anak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita loncat sedikit. Baca ayatnya yang ke-12, 12 dan 13. Ayat yang ke-12 dan 13. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu dia, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Oke, perhatikan 13. Lalu berfirmanlah Tuhan. Siapa ini yang berfirman? Yang mereka lihat tadi di ayat yang pertama, menampakkan diri ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan seterusnya. Coba perhatikan ayat 14.
Yuk, baca 14 tadi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah itu. Ya, jadi kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini perkataan dari Tuhan itu sendiri. Oke, sekarang kita membuktikan yang tiga itu siapa sih? Tiga-tiganya ya. Yang mana yang menunjukkan di situ Tuhan? Oke, sekarang baca ayat 17. Ayat yang ke-17 beginilah firman Tuhan. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, berpikirlah Tuhan. Nah, ini siapa ini yang berpikirlah Tuhan ini? Kembali kepada ayat yang pertama tadi yang menampakkan diri kepada Abraham. Oke, ayat 20. Ayat 20 loncat. Ayat yang ke-20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Oke, dari lagi berfirmanlah Tuhan, sama ya, berfirmanlah Tuhan. Jadi sebagai pembuktian dia adalah Allah ya, yang dilihat oleh Abraham. Oke, ayat 21, baca. Ayat yang ke-21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ya, kata aku, baiklah aku bukan malaikat, ya. Tidak ada kata di situ angel, ya. Tidak ada di situ malak. Kalau bahasa Ibrani malak, bahasa Yunani angelos, ya. Tidak ada, ya. Ini aku menuju kepada Tuhan yang tadi yang Tuhan yang ada di ayat pertama pasal 18. Lalu baca ayat 22. Ayat yang ke-22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Oke, terus 22. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya, oke. Oke, kita masuk lanjut ya. Baca khususnya ayat 26. Ayat 26. Ini pribadi yang sama, ya di ayat pasal 1 ayat 1. Coba baca. Ayat yang ke-26. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya, apa yang menjadi perhatian kita, perhatian kalian di situ adalah Tuhan berfirman. Tuhan Ya berfirman. sama, yang menampakkan diri tadi. Sekarang loncat langsung baca ayat 33. Ayat yang ke-33, beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Perhatikan ya, ini penting. Untuk membedakan ada dua orang tadi. Ya, pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, pergi. Jadi Tuhan sudah berhenti berfirman, dia udah pergi. Abraham pun kembali kepada tempat kemahnya, tinggalnya. Nah sekarang kita lanjutkan cerita ini, ya kisah ini di pasal 19 ayat yang pertama, coba baca. Ayo. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Oke, perhatikan di sini ya. Ada dikatakan kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu perang dan seterusnya. Berarti siapa di sini di antara tiga itu? Siapa itu dua orang? Dua itu siapa? Malaikat. Kan Tuhan tadi udah pergi setelah berfirman. Sekarang tinggal malah malaikat. Malaikat. Nah, jadi itu satu yang disebut dengan antropomorfe, di mana Tuhan menampakkan diri dalam bentuk manusia sementara waktu, dan ada dua malaikat untuk mendampinginya. Oke, dua malaikat. Nah itu ya. Jadi ini bukan trinitas. Nah ini ceritanya udah jelas. Jadi ini hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terjadi lagi. Oke. Nah inilah disebut dengan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk manusia untuk sementara waktu. Jadi sudah jelas
Kok dia bisa Tuhan? Tadi ingat, berfirman, hanya Tuhan yang bisa berfirman. Menjanjikan keturunan. Itu ya, menjanjikan keturunan. Nah, lalu kita lihat lagi, kok bisa jadi manusia? Tadi diolah makanan, diberikan, lalu mereka makan. Berarti dilihat dengan mata kepala sendiri. Oke? Nah, jelas ya, ini tidak perlu ditafsirkan muluk-muluk, udah seperti itu pengertiannya. Oke, itu disebut dengan antropomorfe. Tapi setelah Yesus berinkarnasi sebagai manusia, ini nggak pernah terjadi lagi, hanya satu kali. Oke, kemudian kita perhatikan, jadi salah satu dari 3 orang tersebut tadi mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan, yaitu melalui kata aku, ya, yang digunakannya serta janjinya untuk memberkati Abraham. Itu kesimpulannya. Jadi satu-satunya yang mengikrarkan janji dan memberikan keturunan bagi Abraham adalah Tuhan, yaitu Kristus, yaitu mengambil rupa manusia untuk sementara waktu, ya. Jadi kita perhatikan nanti ada juga Kejadian 32 ayat 22. Silakan nanti dibaca, ini terlalu panjang. Di sana juga nanti ketemukan Tuhan seorang laki-laki bergumul dengan siapa? Dengan Yakub, sekaligus mengubah nama Yakub menjadi Israel. Ya, coba kita perhatikan. Dalam Kejadian 32 ayat 28 dan 30, baik Yakub sendiri maupun orang tersebut mengaku bahwa yang bergumul dengan Yakub adalah Allah, yaitu Kristus yang menampakkan diri sebagai manusia atau seorang laki-laki. Tahu ceritanya itu ya? Tahu ya ceritanya ya? Tentang Yakub. Nah, Yakub itu bergumul. Ya, bergumul. Dengan siapa dia bergumul? Dengan roh. Dengan malaikat. Bisa nggak bergumul dengan roh? Orang dilihat kok. Ya kan? Menampakkan diri. Sebenarnya ini lebih tepat harus kita baca ya. Ayo kita baca aja. Ya, Kejadian 32. Ya, sebagai ayat terakhir untuk kita baca malam hari ini. Suara saya juga sudah mulai bermasalah ya. Kejadian 30. Ya, 32. 28. Ya. Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya. Bertanyalah pelan-pelan, bergumul melawan Allah. Ya, ini kata bergumul. Jadi yang dilawan itu pada saat itu Allah. Terus bertanyalah Yakub. Katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ya. Siapa yang bisa memberkati? Malaikat bisa memberkati? Tidak. Tidak, ya. Berarti berkat itu siapa tuh? Tuhan. Nah, kalau baca ayat yang ke-30. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Wah, luar biasa. Jadi di sini Yakub melihat dengan mata kepala sendiri. Itu luar biasa. Ya, pada saat itu peristiwa yang ajaib, yang dahsyat, Yakub bisa melihat Allah. Kalau dia dilihat berarti ada bentuk fisiknya. Ya, ada bentuk fisiknya. Jadi kok bisa Pak? Ya, apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Tadi kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau jadi apapun Tuhan bisa. Yang mau jadi kerbau bisa nggak? Bisa. Tapi untuk apa digunakan? Buat apa dia mau jadi kerbau? Apa gunanya? Ya kan? Dia mau jadi semut nggak? Bisa aja. Ya kan? Nah, namanya Tuhan. Nah, apalagi mau jadi manusia. Mudah bagi Tuhan. Ya. Tapi manusia jadi Tuhan mungkin nggak? Kalau manusia jadi Tuhan? Tidak, Pak. Mungkin. Ya. Jadi gitu ya. Itu luar biasa. Tapi jangan saudara berdoa minta ya seperti Yakub, Tuhan aku mau lihat engkau dalam bentuk fisik. Dan didengar doamu itu. Mau jungkir balik pun engkau berdoa dengan cara begitu tidak akan pernah menampakkan seperti itu lagi. Ya. Karena Tuhan dalam Yesus Kristus sudah menampakkan diri, sudah hadir berinkarnasi.
Nanti akan dibahas itu ya. Dan ketika dia berinkarnasi sebagai manusia, manusia terbatas. Dia hanya bisa ada di daerah Yerusalem, Israel. Tidak bisa kemana-mana. Ya, tetapi dengan tubuh kemuliaan setelah kebangkitan, maka tubuh itu bisa saja kemana-mana. Ya, jadi buktinya dia ke sorga dengan tubuh itu. Ya, oke, akan datang kembali ke dunia dengan tubuh itu. Jadi tidak perlu lagi namanya antropomorfe, tidak perlu lagi inkarnasi. Apa bedanya antropomorfe dengan inkarnasi? Harus tahu bedakan itu. Ya, oke, ini perbedaannya. Perhatikan. Boleh ditanya nanti, apa perbedaan antropomorfe dengan inkarnasi? Ya, jadi penampakan Kristus dalam rupa manusia melalui konsep antropomorfe itu hanya bersifat sementara waktu. Yaitu hanya terjadi pada saat ia menjumpai orang-orang tertentu, menjumpai Abraham, menjumpai Yakub, menjumpai Hagar. Hanya terjadi, setelah itu tidak pernah lagi. Ya, tidak pernah. Nah, konsep antropomorfe berbeda dengan konsep inkarnasi. Kalau inkarnasi, Kristus mengambil bentuk atau rupa manusia hingga selama-lamanya. Ya, sampai hari ini yang Yesus yang sudah naik ke surga itu dalam bentuk manusia dengan tubuh kemuliaan setelah bangkit, ya. Itu untuk selama-lamanya. Dan suatu saat kita akan berjumpa dengannya, bertemu dengannya. Begitu. Sudah jelas? Inilah salah satu bukti ataupun menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan melalui gelar dan nama-nama yang diberikan kepadanya. Mulai kita pertama, nama Elohim atau Yehova, nama Yahweh, nama Adonai, ya. Kemudian anak Allah, anak yang tunggal, kemudian anak yang sulung, kemudian the angel Yahweh ataupun malaikat Tuhan, dan seterusnya. Oke, sudah jelas ya. Nah, mudah-mudahan itu saudara bisa mengerti, memahaminya. Oke,